Loh, biaya produksi kemeja ini naik lagi. Padahal aku segitu-gitu aja. Ini kalau naik terus, bisa juga langganan tahunan. Aduh, bisa bikin pusing 70 ini saya. Pagi Bu, mohon maaf Bu untuk kami telat. Kami tadi habis bantu tim finishing dulu. Mohon izin untuk melaporkan laporan mingguannya Bu. Dan ini laporan tidak tertulis Bu, jadi banyak sekali golongan kain yang terpakai sehingga stok di gudang cepat sekali habisnya. Nah, ini yang bikin saya panas dingin. Kok bisa boros begini? Angka-angka ini bikin saya mau jungkir balik rasanya. Ya kalau boleh jujur ya Bu, kita kan kerja masih pakai kira-kira ya. Jadi tidak ada angka patokan yang jelas Bu. Ibaratnya kita itu motong pola tanpa ada mal yang pas Bu. Iya Bu, kayak menjahit tanpa pola bahan baku, kadang jadi, kadang melenceng dari hasilnya, sehingga bisa beda jauh setiap hari. Udah saja kita pakai mal standar, alias biaya standar. Panggil dia sekarang. Kita harus serius mulai ini. Pagi semua, pas banget nih dipanggil. Saya ada bawa data penerapan biaya standar. Ini dia yang kita butuhin. Biaya standar itu kayak harga kain per meter gitu. Bukan, ini tuh lebih mirip dengan biaya ideal. Misalnya nih, kalau satu kemeja pakai, idenya itu 2 meter kain dikali 10.000. Jadi totalnya 20.000. Lalu 1 jam kerja, penjahit itu 15.000. Jadi totalnya itu kan 35.000 per kemeja. Ini bisa kita jadikan patokan kita, jelas kan? Oh, saya mengerti Bu. Berarti kalau kita produksi 100 kemeja, itu totalnya 3.500.000. Wah, ini sangat lumayan loh. Kita bisa sehemat itu Bu. Tepat sekali Bapak. Ini namanya biaya standar total. Kita bandingkan dengan realisasi biaya nantinya. Jadi kita bisa punya acuan yang jelas untuk melakukan evaluasi. Mulai sekarang, semua wajib tahu standar ini, biar nggak ada yang main-main. Nah, begini data perhitungan bulan lalu. Untuk penggunaan bahan ada di 220 meter dikali 11.000, totalnya 2.420. Selanjutnya untuk tenaga kerja, realisasi pada bulan lalu ada di 110 jam dikali 15.000, totalnya 1.650. Jadi total keseluruhan realisasi pada bulan lalu itu ada di 4.070, yang mana harusnya perhitungan standar kita itu ada di 3.500. Jadi selisihnya itu ada di 570.000. Waduh, itu beda 570.000. Banyak banget, uang segitu bisa kita belikan komisi mini obras Bu, dan juga bisa traktir makan tim selama 1 bulan. Boros banget. Jadi kita ini borosnya di mana Bu nih? Bisa tolong dirincikan nggak? Biar kami di sini pada tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Oke, baik Pak. Untuk pada bulan lalu, di varian harga bahannya ada di 220 meter dikali 11.000 sampai 10.000. Jadi jumlah variannya ada di 220.000. Ini artinya harga kain yang kita beli itu kemahalan. Selanjutnya untuk kuantitas bahan ada di 220 meter sampai 200 meter dikali 10.000. Jumlah variannya ada di 200.000. Yang artinya pemakaian bahan baku kita itu lebih boros. Selanjutnya untuk tenaga kerja ada di 110 jam sampai 100 jam dikali 15.000. Jumlah variannya ada 150.000. Ini artinya waktu kerja tim kita menjahit, yang menjahit itu lebih lama dari standar yang seharusnya. Jelas ini pemborosan kain, harga kain lebih mahal dan penjahit lebih lambat kerjanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Duh, jangan-jangan kami kebanyakan bahan gosip tentang fashion Bu, sehingga kebanyakan buang kain dan buang-buang waktu. Hehehe. Mulai sekarang, semua pakai angka. Piring disimpan buat ramalan cuaca aja. Kita butuh data yang konkret.
Siap Bu, saya akan merevisi SOP-nya dan juga saya akan memastikan pelatihan intensif terhadap tim produksi pada sore ini juga Bu. Kita akan pastikan setiap orang akan memahami akan standar ini Bu. Saya akan pasang poster di setiap area kerja, jangan bolos kain, pakai pola yang benar, agar semuanya dapat ingat. Dengan biaya standar, kita bisa satu, ukur efisiensi dengan lebih akurat. Yang kedua, kita bisa mengontrol biaya dengan lebih ketat. Dan yang ketiga, kita bisa tahu siapa yang perlu pelatihan ulang dan siapa yang perlu bantuan lebih lanjut. Ini merupakan alat yang sangat powerful. Betul sekali Bu, seperti yang dikatakan oleh Mulia dan juga Bu Tira. Ini bukan tentang hanya soal angka Bu, tapi ini tentang cara kebiasaan kerja kita agar bisa menjadi lebih disiplin. Ini bagaimana cara membawa mindset kita agar bisa menjadi lebih maju untuk kedepannya Bu. Setuju, kita bangun budaya yang baru, yang lebih tanggung jawab, efisien, dan cerdas. PT Jaya Tekstil harus jadi panutan. PT Jaya Tekstil Semangat untuk maju. Bu, sejak ada standar, tim jadi lebih fokus, kain-kain juga lebih rapi, dan kain-kain tidak ada lagi yang tersisa sia-sia. Betul Bu, ini laporan minggu ini Bu. Untuk biaya produksi kita menurun 15% Bu, bahkan varians kita sudah mulai mendekati harga standar Bu. Dan itu semua karena kita bekerja pakai data, bukan tebak-tebakan lagi. Artinya, kita berhasil. Tuh. Saya senang sekali kalian bekerja luar biasa. Perusahaan kita akan mendekati perusahaan yang efisien dan modern. Jadi apa boleh kami ajukan bonus Bu? Ini kan prestasi bersama. Wah, kalau gitu saya ikut juga dong, ikut antri bonus Bu. Kan saya udah berkeringat juga nih. bikin SOP-nya. mau juga. Oke, nanti saya kasih bonus bulan ini. Betul Bu? Iya. Oke.